Selamat sore Ibu Yuliana, bisa Anda memperkenalkan diri dulu? Saya Yuliana. Saya sebenarnya akademisi yang juga tertarik dengan isu-isu lingkungan terkait dengan bagaimana lingkungan kita di wilayah Kalimantan Tengah. Pada kenyataan dan faktanya memang sudah banyak yang rusak, terutama pencemaran sungai akibat perusahaan-perusahaan yang hadir di sekitar sini, sekitar pemukiman. Baik Ibu Yuliana, hari ini kebetulan Anda berkunjung ke Desa Janajari di wilayah RT 3 Jumbo Maringgai, dan kita hari ini langsung berada di lokasi perusahaan PT KSL Cia Group. Nah, Anda sendiri melihat dari pandangan secara kasat mata ada beberapa pohon sawit yang ditanam tepat di bibir sungai atau di pinggir sungai. Ini dari kacamata Anda seperti apa menanggapi masalah ini? Karena saya memang sedang mengamati dari perspektif sosial budaya ya Pak. Karena memang yang namanya sungai untuk orang Dayak sendiri dimanapun itu tempat hidup, tempat melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi biar bagaimanapun sungai itu harusnya tidak ditanami dan tidak dirusak. Merusak sungai, merusak sumber daya alam itu sama saja merusak kehidupan masyarakat Dayak. Kayak saya sebagai perempuan, ibu sebagai perempuan, aktivitas di sungai sehari-hari. Mandi, mencuci, sampai untuk memasak, minum. Kalau sudah seperti ini dari mana sumber air bersih untuk kehidupan masyarakat gitu. Jadi ya harusnya tidak ditanam, itu lebih baik. Karena menanam sawit langsung di sungai utama terutama seperti yang dilihat seperti ini betul-betul menyebabkan pendangkalan. Tertutup sungainya sudah. Ya. Dan masyarakat seperti yang tadi juga udah tanya-tanya, mereka kesulitan untuk sumber air. Malah dibuatlah program air gitu dari pemerintah untuk membantu. Kenapa sungainya tidak dirawat saja gitu loh. Jadi hal-hal semacam itu yang membuat sedikit gelisah gitu terkait dengan kondisi yang ada saat ini. Gitu, Pak. Untuk menyikapi masalah seperti ini, apakah mungkin ada langkah-langkah ke depan untuk membantu masyarakat, misalnya ada keluhan terkait adanya isu-isu lingkungan, bisakah mungkin dari lembaga Anda nanti untuk bisa membantu upaya untuk mengarahkan masyarakat untuk mungkin bisa ke ranah hukum gitu? Iya, harusnya memang ini harus mendapat ya minimal pendampingan lah Pak ya. Pendampingan karena memang jelas sekali di sini situasinya bagaimana sungai itu ditanami, bagaimana itu dirusak. Terus bagaimana warga mengeluh juga dengan kehidupan dia sehari-hari, jelas sangat berubah semuanya. Harus ada bantuan sebenarnya untuk masyarakat terkait hal ini, pendampingan hukum, mengawalnya. Hal-hal seperti itu sangat dibutuhkan. Terutama kalau bisa dari pemerintah juga AMDAL ditegakkan lah gitu. AMDAL kalau membuat AMDAL ya haruslah sesuai. AMDALnya memang betul-betul dikaji, lingkungannya betul-betul dikaji, jangan AMDAL gitu. AMDAL betul ada mungkin setiap perusahaan kalau ada, cuman terkait fakta lapangan bisa kita lihat sendiri. AMDAL yang dibuat justru AMDAL itu sendiri yang dilanggar di lapangan. Nah, kalau ada indikasi pelanggaran AMDAL itu, apakah itu bisa dilakukan gugatan secara hukum, Mbak? Ya harusnya bisa sih Pak, karena itu melanggar secara, karena AMDAL kan sebenarnya izin untuk perusahaan beroperasi, jaminan bagi masyarakat, jaminan bagi siapapun terkait dengan bagaimana kelestarian lingkungannya ketika sebuah perusahaan beroperasi. Karena bentuk pelanggaran tentu harus ada sanksi sebenarnya untuk hal-hal seperti ini. Ada pesan-pesannya untuk pemerintah daerah, Mbak? Harapannya ya sebagai masyarakat juga, perempuan juga yang lahir dan tumbuh besar di tanah Kalimantan Tengah, yang sehari-harinya sejak kecil sampai saat ini masih mengharapkan sungai sebagai sumber kehidupan, perhatian lebih lah. Jangan dibiarkan untuk kondisi seperti ini. Apapun itu harus ditegakkan lah, bicaralah yang benar, karena fakta lapangan memang sudah terlihat jelas di mata kita. Jadi masyarakat, pemerintah tolong membantu masyarakat gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan dan sosialnya terkait kehadiran pihak-pihak perusahaan. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Ini adalah update terbaru perkembangan di lokasi HGU PT KSL. Kalau kita lihat, ini adalah sebuah sungai
dan tepat di bibir sungai mereka sudah lakukan penanaman ratusan pohon kelapa sawit. Kalau kita pantau sampai ke sana adalah kampung. Nah, ini fakta bahwa perusahaan ini tidak menerapkan sesuai dengan analisis dampak lingkungannya, di mana sungai itu harus dijaga dan steril. Nah, fakta hari ini kita lihat airnya pun sudah jernih karena sudah ditanam sawit. Untuk sumber air bersih untuk masyarakat bagaimana nanti? Iya. Kalau melihat kondisi sekarang kan airnya kan sudah mulai rusak. Pengetahuan Ibu ini sudah sejak tahun berapa Bu? Pengetahuan Ibu Bang, sungai-sungai yang ada di Desa Jananjari ini dilakukan penggusuran dan pengerusakan. PTKS ini luar biasa, tidak ada boleh sungai yang tersisa dan semua harus ditanami dengan kelapa sawit. Masih kelihatan ada satu pohon besar, itu adalah tempat pohon madu, mana PTKS ini ya Bro, tidak berani menebang pohon itu. Saat itu perusahaan PTKS ini diberikan sanksi administratif dengan teguran pemerintah untuk meminta untuk tidak melakukan penanaman di seputar bibir sungai atau pinggir sungai dan melakukan penghijauan kembali. Namun faktanya kita lihat di lapangan hari ini tidak ada dilakukan penghijauan dan ini sungai sudah mulai pendangkalan, sudah terjadi pendangkalan dan pohon kelapa sawit tepat di bibir sungai. Nah, kita lihat dari posisi saya berdiri, semua kiri kanan sungai sudah ditanami kelapa sawit. Ini adalah bukti bahwa perusahaan ini tidak melaksanakan apa yang diberikan sanksi oleh perusahaannya untuk melakukan penghijauan, malah melakukan penghijauan dengan pohon kelapa sawit. Ini ada beberapa teman aktivis lingkungan dan juga praktisi hukum yang turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi di area HGO PTKS. Hari ini kita lihat
itu yang belum mereka gusur.